hati yang bersih. Dengan kita bersihkan tadi hati kita dari kedengkian dan dari permusuhan, sehingga kita akan hidupnya tenang. Ada orang lain berbuat salah kepada kita, ya kita maafkan. Ada orang lain yang menghina kita, ya sudah, nggak usah kita pedulikan. Ada orang lain yang dulu kita macam-macam, ya sudah, nggak usah kita perhatikan. Karena kita nggak perlu kemudian harus menghabiskan usia kita. Coba kita lihat hadirin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu tidak pernah marah ketika yang dihina adalah pribadi beliau sebagai manusia. Tapi beliau itu marah ketika yang dihina itu adalah syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita kan kadang kebalikan memang. Kalau itu nyangkut dengan pribadi kita, wah kita ini marah. Tapi kalau itu nyangkut dengan ya Al-Quran, nyangkut dengan Nabi Muhammad SAW, biasa, ya. Allah Maha Pengampun dan sebagainya. Tapi kalau yang dihina itu kita langsung naik darah. Jangan sampai seperti itu. Kita harus posisikan, ya, kita harus posisikan bahwa tidak ada yang lebih berharga dibandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan petunjuk-petunjuknya, baik itu Nabi Muhammad SAW, Al-Quran atau yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan, hadirin rahimahullah, masih ada waktu sedikit. Hadis yang ke-69. Ini bab yang ke-35. Babu fadli man yasilu zarrahim adh-dhalim. Bab orang yang nyambung silaturahim tapi kepada kerabat yang berbuat zalim. Ini nyambung dengan yang tadi. Zalim kepada kita, tapi kita ingin berusaha memperbaikinya. Dia tidak, orang tersebut, ya, kita punya kerabat, dia tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai saudara kita. Kita kesusahan, dia malah senang, ya, bahagia. Tapi kita tetap berusaha, ya Allah, ini memang berat amal soleh itu, jemaah. Tantangan amal soleh itu memang berat. Amal soleh itu memang berat. Qala haddatsana Malik ibnu Ismail qala haddatsana Isa ibnu Abdurrahman an Talhah an Abdurrahman bin Ausaj anil Bara radhiyallahu anhu qala. Ini dari Malik bin Ismail, dari Isa bin Abdurrahman, dari Talhah, ya, dari Abdurrahman bin Ausaj, dari Bara, ya, ini Al-Bara bin Azib, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, Ja'a Arabiyun, datang seorang Arab Badui. Arabi itu artinya adalah orang yang dia tinggalnya bukan di sekitar Masjid Nabawi, tapi jauh, jemaah, di luar kompleks Masjid Nabawi. Dan Madinah di zaman Nabi SAW itu, hadirin bisa bayangkan seperti Masjid Nabawi hari ini bersama dengan pagar-pagar yang mengelilingi jemaah. Itu Madinah saat itu, jadi sangat kecil sekali. Jadi mungkin yang sudah berkunjung ke tanah haram Madinah itu bisa melihat, ya, Masjid Nabawi, kemudian nanti ada pelataran, kemudian nanti ada gerbang gate keberapa gitu. Dan itu dulu Madinah yang ditinggali Nabi dan para sahabatnya itu adalah, itulah Madinah. Sedangkan Baqi yang berada di sisi timurnya itu hanya di luar Madinah. Dulu itu kalau orang mau buat hajat, hadirin, di Madinah itu harus keluar Madinah. Ada yang sekitaran Baqi atau sekitaran itu. Jadi sangat kecil sekali, subhanallah, Madinah saat itu sangat kecil sekali. Tapi menjadi kota yang sangat ditakoti. Menjadi kota yang kalau kita mau mencari ilmu semuanya ada di situ. Memang Nabi itu tidak membangun fisik, jemaah, bukan membangun apa? Ya, materi. Tapi yang dibangun Nabi itu adalah apa? Mental. Yang dibangun Nabi itu bukan hanya sebatas bangunan. Kita nggak ngelihat Nabi itu bangun apa ya? Ya semacam benteng. Nabi itu bangun apalagi menara tinggi, enggak, jemaah. Bahkan yang pertama kali beliau bangun ketika datang ke Quba, ataupun ketika datang di Yathrib, Madinah saat itu masjid malah. Masjid. Jadi bukan, wah saya pengen bikin dulu istana raja dulu. Enggak, yang dibikin pertama kali adalah masjid. Karena dalam sebuah peradaban besar itu tidak bisa hanya kita mengandalkan bangunan fisik, tapi yang harus kita andalkan adalah mentalitas orang-orang yang nanti akan menjalankan ini, peradaban tersebut.
Kita lihat semuanya yang mental seperti Abu Bakar As-Siddiq gitu. Itu satu orang tapi bisa makili mungkin ratusan orang. Umar bin Khattab yang satu orang aja nakut-nakutin semua, bahkan setan pun juga takut kepada siapa jemaah? Umar ya. Kita takut sama setan mungkin ya, tapi setan malah takut kepada Umar. Insyaallah. Jadi memang mentalitas yang dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mentalitas orang-orang yang memang kuat, mentalitas orang yang sangat ini ya, kredibel dalam keilmuannya atau bidang yang digelutinya, dan itu semuanya memang yang dibangun oleh Nabi. Jadi membangun manusia, bukan hanya membangun fisik. Kalau fisik ini manusia nggak siap mentalnya, ya nanti nggak akan bisa berjalan dengan baik. Itu terkait dengan A'rabi, jadi orang yang tinggalnya di luar kota Madinah. Datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita sampaikan beberapa kali bahwa yang namanya ilmu itu harus apa jemaah? Didatangi. Orang A'rabi datang dari kampungnya sana jauh. Datang kemana? Masjid Nabawi. Untuk ngapain? Belajar, bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, kemudian orang A'rabi ini berkata, ya Nabi Allah. Alhamdulillah ini mungkin A'rabinya ini sudah agak sedikit ngaji jemaah. Karena biasanya orang Badui itu kalau tanya itu nggak langsung ya Rasulullah, tapi apa? Ya Muhammad. Tapi bisa jadi ya beliau ini mungkin sudah apa? Sudah pernah belajar atau ya sudah pernah ngaji, sehingga A'rabi ini tanyanya tidak langsung mengatakan ya Muhammad, tapi ya Nabi Allah. Wahai Nabi Allah, alimni amalan yudkhilunil jannah. Pertanyaannya singkat. Wahai Nabi Allah, tolong ajari aku amalan. Amalan itu satu amalan. Tolong ajari aku satu amalan yang bisa membuatku masuk surga. Sekali lagi jemaah, tolong ajari aku satu amalan yang membuatku masuk surga. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pernah nggak kita bertanya kepada diri kita sendiri, amalan apa yang bisa membuat kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Ini ditanyakan, dan menjadi keresahan orang Arabi ini ingin bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang pertanyaan itu kan muncul karena apa? Di antara sebabnya adalah apa? Karena keresahan kita resah. Kita ini amalannya nggak cukup masuk surga, tapi kalau masuk neraka kita juga nggak kuat. Tanyalah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, alimni amalan yudkhilunil jannah. Apa ya Nabi? Tolong sampaikan kepada, ajari aku amalan, satu amalan yang bisa membuatku masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la in kunta aqsartal khutbah laqad a'radtal mas'alah. Wahai fulan, pertanyaanmu itu memang singkat, tapi sebetulnya itu pertanyaan yang luas. Jadi kan ini berarti Arabi sudah berkelas ya, man. Dia bukan hanya sebatas orang dari kampung sana, dari desa sana, tapi sudah ngaji. Kita lihat ya, man, ilmu itu merubah kita. Ya, ilmu itu merubah kita. Mau nggak mau pasti ilmu akan merubah kita, cepat atau lambat. Makanya nggak pernah kita, jangan sampai kita bosan untuk belajar, ya, man. Karena ilmu itu pasti akan memberikan ta'thir, pengaruh kepada kita. Baik kita sadari atau kita sadari. Mungkin kita dulu kalau dapat musibah itu, ya Allah, jengkelnya minta ampun. Tapi kita belajar itu, kita belajar qanaah, oh ternyata seperti ini tuh. Yang dulu kita ngaji itu baru manfaatnya sekarang. Yang dulu kita belajar itu baru kita kepakai, itu dalil tentang apa? Sabar. Dulu mungkin taunya syukur jamaahnya. Sekarang baru ke praktek apa? Dalil tentang sabar. Nah, ini subhanallah. Jadi yang namanya belajar jangan pernah kita bosan. Karena ilmu itu pasti akan berefek untuk kita. Baik itu dalam jangka yang singkat, cepat ya, atau jangka yang lama. Ibarat kalau kita punya barang jamaah, kita beli hari ini belum tentu kita pakai hari ini. Bisa jadi nanti kita pakai, nanti bahkan mungkin yang pakai malah anak kita dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan apa? Ini pertanyaannya singkat tapi jawabannya sebetulnya sangat luas. Singkat kita baca. Kemudian beliau mengatakan diantaranya, ya kalau engkau ingin masuk surga, engkau bisa dengan cara memerdekakan budak. Nabi ketika memberikan jawaban seperti ini, mungkin Nabi tahu ini Arabi tapi memang punya uang.
Ya, nggak mungkin orang yang Arabi tapi apa jemaah, mohon maaf, tidak punya harta, terus Nabi memberikan nasihat, engkau harus memberikan budak, dari mana uangnya. Ya. Jadi jawaban ini tentunya Nabi sudah ukur jemaah, siapa yang bertanya. Terus kemudian yang beliau sampaikan adalah wal fai ala dzirrahim. Kalau engkau ingin masuk surga, selain tadi memerdekakan budak, engkau bisa dengan cara membantu saudaramu yang masih satu rahim, bantu itu. Ini levelnya agak turun ya, ini semuanya bisa. Dan bantuan ini kan umum, nggak harus dengan nominal tertentu, karena semua yang tidak dijelaskan dan tidak ada batasannya berarti apa? Kembali kepada diri kita, kemampuan kita masing-masing. Nabi tidak mengatakan bantulah saudaramu dengan memberi apa jemaah, uang, perak sekitar ini, enggak. Berarti kan umum ini, apapun yang kita beri. Fa in lam tutik dzalika, tapi kalau engkau tidak mampu melakukan itu, nggak bisa memerdekakan budak karena nggak punya uang, nggak bisa juga membantu dengan materi karena uangnya pas-pasan. Fa in lam tutik dzalika, oke, kalau tidak bisa melakukan itu, Nabi punya alternatif hadirin. Maka boleh di sini kita belajar dari fatwanya Nabi SAW. Ini kan ibaratnya kalau kita belajar fatwa itu, Nabi sedang berposisi sebagai mufti. Nah, seorang mufti ini boleh untuk menjawab pertanyaan yang itu kadang bukan menjadi konteks pertanyaan orang itu, tapi mungkin ya, itu akan menjadi alternatif dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kamu lakukan ini, 1, 2, tapi kalau nggak bisa, lakukan ini, ya itu dia. Di mufti atau seorang mufti, itu adalah orang yang bisa memberikan jawaban, kadang-kala jawaban bukan hanya dari konteks pertanyaan, tapi dari apa? Dari pemahaman beliau terkait dengan persoalan-persoalan yang ada. Kalau kamu nggak mampu, fa'mur bil ma'ruf. Artinya apa? Kalau kita nggak bisa melakukan kebaikan yang ini, cobalah cari kebaikan-kebaikan yang apa jamaah? Yang lainnya. Kalau kita belum mampu untuk melakukan amal soleh yang ini jamaah, jangan berputus asa. Masih ada kesempatan kita beramal soleh bentuk lainnya. Fa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ini nggak butuh uang. Oke, kalau seperti itu kamu nggak bisa, silahkan amar ma'ruf, ajak orang lain untuk berbuat baik, kemudian atau cegah orang lain dari perbuatan mungkar. Ini semua orang bisa. Fa'ilam tutik dzalika, kedua kalinya, kalau kamu juga nggak bisa itu, nggak berani untuk amar ma'ruf nahi mungkar, terakhir apa jemaah? Fakuffa lisanaka illa min khair. Ya sudah. Kalau kamu nggak bisa memerdekakan budak, amar ma'ruf nahi mungkar juga nggak mampu, yang ketiga apa jemaah? Ya sudah, kuffa lisanaka illa min khair. Cegahlah lisanmu dari ucapan-ucapan yang buruk dan ucapkanlah sesuatu yang baik. Udah, ini nggak ada lagi. Nah, kalau tidak mampu itu semuanya, berarti alternatif yang lain yang terakhir adalah jaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surganya dan dijauhkan dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami sampaikan hadirin, semoga bermanfaat. Kami doakan semoga hadirin sehat walafiat, dan kita juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa beribadah dengan maksimal pada bulan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.